Hai, masih bersama saya Mr. G bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Kabar Mbah Imbong menggugat cerai Paula Verhoeven, istrinya, dikaitkan dengan kasus perselingkuhan dengan membeberkan banyak bukti katanya. Ada bukti CCTV, ada bukti transfer uang, ada bukti chat, dan sebagainya. Saya menjelaskan kepada teman-teman terkait dengan kasus ini. Kalau ini terjadi perselingkuhan, jangan bukti yang lain. Karena perselingkuhan itu dalam bahasa bakunya, dalam bahasa hukumnya adalah terjadinya hubungan seksual antara pria dan wanita yang tidak terikat perkawinan yang sah. Nah, namun teman-teman banyak tuh yang tapping, yang komentar-komentar di bawah itu. Emangnya lu tahu, emangnya lu ini, lu itu, lu itu. Ya mungkin menganggap saya tidak tahu tentang hal ini. Mungkin ya. Mungkin Anda ingin menjelaskan dari penjelasan oleh orang-orang hukum yang terkenal gitu ya. Saya mengatakan bahwa sulit dibuktikan ketika di persidangan dalil perselingkuhan itu dengan bukti chat, dengan bukti transfer uang. Itu sulit dibuktikan. Ya begitulah teman-teman ya. Ini pengalaman saya selama saya bekerja menghadapi persoalan semacam ini. Itu saya kabarkan kepada teman-teman. Namun rupanya ada beberapa teman yang tidak percaya. Katanya menunggu penjelasan dari orang yang paham hukum. Ahli manapun, profesor manapun, doktor manapun, pengacara manapun paham ini. Yang namanya perselingkuhan adalah terjadinya hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang bukan pasangannya yang sah, atau aktivitas-aktivitas lain yang berhubungan dengan seksual. Kalau nggak percaya ya mari kita dengarkan penjelasan dari Hotman Paris Hutapea, seorang pengacara terkenal ternama di Indonesia. Berikut ini. Kalau untuk cerai, alasan perselingkuhan itu nggak cukup kalau hanya sekedar diduga pergi jalan bersama, diduga pergi nonton bersama, itu tidak bisa alasan perselingkuhan. Perselingkuhan itu harus terbukti ada nginap, melakukan hubungan intim. Itu baru namanya perselingkuhan, perzinahan dalam arti hukum. Ya kan Bang, dia ada bukti nih, ada percakapan antara Baim dan Paula soal sosok N. Apa? Kalau cuma percakapan juga belum cukup. Dia kan ada sosok N yang diduga karyawannya selingkuh. Ya kalau percakapan aku ini bisa merayu cewek bisa 100 orang sehari. Halo, I miss you, ketemu yuk. Apa itu perselingkuhan? Enggak kan? Ini kita bicara hukum loh. Ya, harusnya kalau pintar si suami, harusnya itu dipakai sebagai alasan pertengkaran terus menerus, ya kan? Akibat pertengkaran terus menerus kan di undang-undang itu kan alasan perceraian kan pertengkaran terus menerus, itu dipakai sebagai alasan. Kalau perselingkuhan itu sama dengan zina. Zina itu berhubungan badan antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada pengertian lain. Ya, berarti sama kan ya, sama ya. Mari kita simak lagi. Berat pembuktiannya. Tapi Abang udah pernah bertemu dengan Baim nggak sih? Apa? Ketemu sama Baim Bang. Tapi di mana sih Bang? Ya, Kan banyak yang bilang dia gua nggak begitu dekat sama dia. Aku dekat sama Om Rafi. Tapi kan dia punya bukti Bang, bukti kuat soal data. Saya udah bilang perselingkuhan itu susah pembuktiannya. Kalau hanya dugaan juga, apalagi kalau selingkuhnya sama Hotman nggak akan bisa dibuktikan. Kan gua jago nutupinya.
Tapi perceraiannya apakah akan dikabulkan, Bang? Apa? Perceraiannya apakah akan dikabulkan nantinya? Maka gini loh, hakim hanya bisa mengabulkan perceraian satu kalau pertengkaran terus menerus, ya. Kedua, tidak memberikan nafkah material dan imaterial. Ketiga, itu tadi kalau ada perzinahan. Ketiga, kalau melakukan tindak pidana. Kalau perselingkuhan karena dianggap ada hubungan khusus, dari segi hukum itu belum ada bukti bahwa itu selingkuh. Bukti percakapan sehari-hari, pengertian di luar pengadilan sama di pengadilan beda. Walaupun dengan sedikit bercanda, penjelasan Hotman Paris itu jelas. Apa bedanya dengan apa yang saya sampaikan? Ya kan? Paulanya Boleh diam aja, sedangkan pihak Baim tidak berkoar-koar. Kalau bisa membuktikan kalau Paula itu selingkuh dengan karyawan. Iya makanya, jadi kalau sekali lagi mengenai kasusnya saya nggak ngerti. Tapi untuk membuktikan perselingkuhan nggak bisa hanya sekedar karena melihat berdua nonton, melihat berdua lagi makan, nggak bisa. Itu nggak cukup. Apakah Paula nantinya bisa menuntut balik atas pencemaran nama baik, Bang? Kalau memang tidak terbukti bisa gugat balik pencemaran nama baik. Ya, bisa. Saran buat keduanya apa, Bang? Apa? Saran buat keduanya apa, Bang? Ini kan namanya. Ya, kalau memang sudah tidak ada kecocokan, ya udah berpisah aja baik-baik. Untuk berpisah baik-baik karena untuk urus cerainya pun gampang. Caranya begini, bilang aja sudah tidak cocok, bertengkar terus menerus, ya udah. Kan menurut undang-undang kan pertengkar terus menerus adalah alasan perceraian. Setelah saya bikin habis itu dapat pasangan baru, banyak pasangan baru seperti ini, tinggal kan. Jangan saling menjelekkan. Jangan saling menjelek. Ini Jejak rekam media sosial Iya. bisa hilang. jadi perselingkuhan itu susah pembuktiannya. Tapi harus ada bukti. Kecuali misalnya sudah dilihat ada misalnya kalau ada ciuman, nah itu bagi hakim untuk dipertimbangkan. Ya, tapi kalau hanya dugaan kedekatan nggak bisa. Dari Abang ada bukti apa? Nanti mungkin harus ada bukti apa untuk membuktikan? Kalau perselingkuhan harus ada bukti mereka masuk kamar. Terus kedua ada pembuktian mereka melakukan hubungan intim. Itu susah pembuktiannya. Perzinahan itu paling susah pembuktiannya. Kalau zaman Belanda dipakai alasan kalau di kamar ada dari segi jurisprudensi, kalau di satu kamar hanya ada satu tempat tidur itu dianggap sebagai bukti permulaan selingkuh. Tapi itu sudah ditinggalkan ini. Orang berselingkuh sambil berdiri juga bisa kok, ya nggak tanpa ada tempat tidur. Ini sih di sopan, sering di sopan itu. Oke ya, jadi jelas semua ya. Oke, tidak perlu tahu siapa Mr. Z, tapi yang jelas saya sudah menyampaikan. Jika kalian ingin mendengarkan ahlinya, Bang Hotman tadi, tidak jauh beda ya, tidak jauh beda. Ini hanya persoalan siapa yang menjelaskan. Kalau penjelasannya yakin dan percaya sama. Karena apa? Itu sudah baku. Jadi jika mau bercerai, buat saja, jangan perselingkuhan, buat saja pertengkaran yang terus-menerus, perselisihan yang terus-menerus, kondisi harmonis yang tidak tercapai dan sebagainya. Itu lebih mudah untuk mengambil kesimpulan. Tetapi kalau munculnya adalah perselingkuhan itu terjemahannya yaitu tadi, harus ada hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan pasangannya. Itu mau dijabarkan oleh siapa lagi? Hanya itu yang bisa saya jelaskan. Semoga teman-teman memahami itu. Ya, Paula Verhoeven belum pernah bersuara, tetapi kalau tuduhannya perselingkuhan harus dibuktikan itu. Masuk kamar, melakukan persetubuhan, dan seterusnya, dan seterusnya. Gitu ya. Terima kasih.